Sang jenius arsitek era episode 9. Petualangan apa yang dialami bajingan ini? Oke, aku akan pastikan kau ingat ini. Ayahmu awalnya keturunan langsung keluarga Chu. Awalnya dia diberi harapan tinggi, tapi dia jatuh cinta pada perempuan jalang dari klan musuh. Dia kawin lari meskipun keluarganya menentang dan akhirnya melahirkan anak haram sepertimu. 10 tahun yang lalu, ayahmu dan perempuan jalang itu ditangkap oleh klan. Pemimpin klan, yang memahami kepentingan bersama, hanya membunuh perempuan jalang itu, sehingga kau dan putramu bisa bertahan hidup dan bahkan bisa bersekolah. Siapa sangka ayahmu yang tak tahu berterima kasih itu kembali melarikan diri bersamamu setengah tahun yang lalu, dan akhirnya dieksekusi di tempat oleh klan atas tuduhan pengkhianatan. Namun, kau, bajingan kecil, tiba-tiba lolos dan bertahan hidup hingga hari ini. Tapi sekarang setelah kami ketahuan, lebih baik kau terima saja nasibmu. Keluarga Chu punya aturan ketat. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu kali ini. Kedua orang tuanya telah meninggal. Bertahun-tahun penghinaan. Melarikan diri sendirian. Pada akhirnya, dia bahkan menjadi budak. Apakah ini yang dialami Cui sebelumnya? Meng Qingwu dan Meng Yingying sama-sama tercengang. Mereka tidak percaya nasib Cui begitu buruk. Anak laki-laki ini biasanya riang dan optimis pada dasarnya. Ada masa lalu yang sulit untuk dikenang kembali. Kedua saudari itu tiba-tiba merasa sangat simpati terhadap Cui. Pada saat yang sama, saya juga sungguh mengaguminya. Beraninya kau mengatakan hal-hal kotor seperti itu? Wajah Nangong Yun memerah. Keluarga yang kejam. Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata, negara punya hukumnya sendiri, begitu pula klan. Keluarga Chu punya aturan keluarga yang ketat, dan bukan giliran orang lain untuk mendikte. Bahkan hukum kerajaan pun tak boleh mencampuri urusan pribadi keluarga, dan keluarga Nangong tak berhak mencampuri urusan internal keluarga Chu. Benarkah? Mata Nangong Yun berkilat penuh niat membunuh, apakah aku benar-benar perlu mengurusnya? Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Beraninya kau. Aneh, mengapa dia bereaksi begitu keras? Cui hanyalah anak haram dari keluarga Chu. Kenapa orang seperti Nangong Yun mau berurusan dengan bajingan ini? Kultivasi wanita ini sangat tinggi, dan aku khawatir dia akan sulit dihadapi. Pria parubaya itu meremehkan kekuatan di sekitar Cui. Tetapi pada titik ini, dia tidak bisa menyerah. Keluarga Nangong telah mencampuri urusan keluarga Chu. Jika kita melaporkan ini ke kota utama, posisi tuan kota, akan terancam. Orang bodoh lain yang menggunakan ayahnya sebagai alasan. Tapi apa yang dia katakan tidak salah. Keluarga ialah yang datang untuk memprovokasinya hari ini, dan Nangong Yun bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Tapi keluarga Chu berbeda. Mereka datang untuk mencari masalah dengan dalih masalah keluarga pribadi. Klan-klan besar di era ini seringkali memiliki otonomi yang sangat tinggi. Merupakan hal yang tabu bagi orang luar untuk ikut campur dalam urusan klan tanpa izin. Tapi bagaimana jika itu merupakan hal yang tabu? Kita tidak bisa membiarkan mereka membawa Cui pergi. Apapun yang terjadi. Cui keluar. Nangong, minggir. Cui, kamu. Saya bisa melakukannya sendiri. Mata gelap Cui berkedip tanpa suara. Baiklah, karena aku telah terlahir kembali di tubuh ini, aku berutang budi pada pemilik asli. Aku, Cui, harus menanggung semua konsekuensi identitas ini untuknya. Cui dapat merasakan sedikit kegelisahan di dalam kesadaran dan jiwanya. Pemuda itu telah lama menghilang, tetapi jejak kebencian masih tersisa. Balas dendam atas pembunuhan ibuku. Balas dendam atas pembunuhan ayahku. 10 tahun penyiksaan tahanan rumah. Betapa memalukannya hal ini. Tapi semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Aku akan membantumu membalas kebencian ini dan menebus rasa malu ini. Kegelisahan itu berangsur-angsur mereda. Pria parubaya itu melihat tatapan mata dingin Cui dan tiba-tiba merasa merinding tanpa alasan. Apa yang ingin kamu lakukan? Membunuhmu. Sesaat sebelumnya, suasananya setenang air, tetapi tiba-tiba, pikiran-pikiran membunuh menyerbu ke langit. Pria parubaya itu terkejut dan buru-buru mencoba melawan. Tetapi kekuatan Cui jauh melampaui imajinasi pria parubaya itu. Ia menghancurkan tulang lengannya dengan satu telapak tangan, lalu menghantam wajahnya dengan kekuatan dahsyat yang membuatnya terlempar lebih dari 10 meter. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Cui telah bereinkarnasi, ia paling tinggi berada di tingkat ke-7 latihan fisik. Ia berada di puncak tingkat ke-8 latihan fisik. Bagaimana mungkin ia tidak mampu menahan satu gerakan pun dari Cui? Apa yang paling tidak dapat dipercayainya adalah beraninya Cui mengambil tindakan? Bukankah rasa takut bajingan ini terhadap keluarga Chu telah lama tertanam di tulang dan jiwanya? Pria parubaya itu panik dan berkata, jika kau berani membunuhku, kau akan menjadi musuh seluruh keluarga Chu. Cui memukul kepalanya dengan telapak tangan, dan separuh kepalanya terjepit di dadanya. Apa yang keluarga Chu berutang padaku, aku akan mendapatkannya kembali. Membunuhmu hanya untuk menagih bunga dulu. Pasangan muda itu ketakutan setengah mati. Pembunuhan.
Meskipun Paman Tuju merupakan anggota kecil keluarga Chu, ia tetaplah anggota sejati keluarga Chu. Bajingan ini yang bahkan tidak bisa masuk dalam silsilah keluarga ternyata membunuh pamannya yang ketujuh. Telanjangi kedua orang ini, lemparkan mereka ke jalan yang ramai, dan gantung mereka di depan umum. Beberapa penjaga sudah lama kesal dengan orang itu, jadi mereka segera menelanjanginya dan membawanya pergi seolah-olah dia adalah seekor babi. Astaga, sial sekali. Bertemu dengan bajingan seperti itu merusak suasana hatiku seharian. Chu Yi bahkan berani membunuh putra Ye Xiong. Orang ini bukan siapa-siapa. Karena dia telah menyinggung keluarga Ye, dia bisa dengan mudah mengalahkan keluarga Chu. Ayo, kalau kau punya nyali. Nangong Yun menatap Chu Yi dengan heran. Aku tidak menyangka kamu berasal dari keluarga Chu. Chu Yi mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Keluarga Chu apa? Apa kau tidak dengar orang itu bilang aku bajingan? Aku akan menghancurkan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia mulai sekarang. Meng Qingwu mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir masalah ini tidak sederhana. Meng Yingning bertanya mengapa? Kamar dagang keajaiban baru berdiri beberapa hari. Bagaimana mungkin keluarga Chu dari Zhongzhou tahu tentang itu? Ya, kota Tianan dan kota utama Zhongzhou berjarak hampir 1000 mil. Butuh beberapa hari untuk berita bolak-balik. Kamar dagang kita baru saja dibuka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan berita secepat itu? Nangong Yun mengangguk. Kecuali, seseorang dengan sengaja menyebarkan berita itu ke Zhongzhou. Kurasa ada lebih dari itu. Meng Qingwu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Keluarga Chu mengirim seseorang yang jelas-jelas mendapatkan berita itu, tetapi mereka tidak tahu detailnya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Anda, Nangong, adalah pemegang saham kamar dagang. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim beberapa orang kecil untuk memverifikasinya. Menurut pendapatku, seseorang sengaja membocorkan informasi itu kepada keluarga Chu dan menyembunyikannya, dengan tujuan menabur perselisihan antara Chu Yi dan keluarga. Ya, jika Chu Yi tidak mengambil tindakan pribadi hari ini, ketiga orang itu kemungkinan besar akan dibunuh oleh Nangong Yun. Begitu ketiga orang ini terbunuh, keluarga Chu pasti akan murka. Terlepas dari apakah Chu Yi yang melakukannya sendiri atau tidak, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Karena ini masalah internal keluarga, penguasa kota tidak dapat secara sah ikut campur. Kalau tidak, ia mungkin melanggar batas-batas tertentu. Sungguh konspirasi untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Tidak perlu menebak siapa dalang di balik ini. Jangan khawatir dulu. Chu Yi tidak menganggapnya terlalu serius. Yang paling mendesak adalah membuka kota hotpot. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Jangan biarkan hal itu memengaruhimu lagi. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi moral kamar dagang Miracle. Anak panah sudah terikat pada tali busur dan harus ditembakkan. Meskipun situasi khusus telah terjadi, itu tidak akan memengaruhi hari esok. Kota hotpot Yuanli yang kecil ini tidak hanya mewakili sebuah restoran, tetapi juga merupakan operasi resmi pertama dari kamar dagang Miracle. Hal ini sangat penting dan tidak boleh terjadi kecelakaan. Saya sudah merasa gugup. Episode lain seperti ini. Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Tentu saja, Chu Yi adalah pengecualian. Adegan apa yang belum pernah dia lihat? Itu omong kosong. Dia kembali ke kamarnya dan tertidur lelap. Keesokan paginya, hari masih gelap. Ini belum fajar. Chu Yi terguncang hebat hingga terbangun. Wajah oval yang sopan muncul di hadapannya. Kulitnya sangat putih dan lembut, seperti krim, dan tampak meneteskan air. Menatap leher seputih salju, puncak-puncak bersalju di dadanya tampak bergelombang, dengan ombak yang bergulung dan jurang yang dalam. Matanya berkaca-kaca, alisnya panjang dan ramping, dan sepasang mata hitam menatapnya. Chu Yi membalikkan badan dan melanjutkan tidurnya. Bergumam, di mana wanita cantik ini muncul? Sepertinya aku masih bermimpi. Wajah Meng Yingning terasa panas, dan hatinya sedikit manis. Ia tidak tahu apa yang salah dengan mulut pria ini. Jelas sangat menjengkelkan, tetapi mustahil untuk marah padanya. Dia menerkamnya seperti harimau lapar, mencakar dan mencakar. Bangun. Bangun. Hari ini hari besar. Kamu harus hadir. Chu Yi diseret keluar. Beberapa orang bergegas ke kota hotpot Yingning. Nangong Yun jarang mengenakan gaun, dan rambutnya yang biasanya terurai diikat rapi. Ia memiliki fitur wajah yang halus dan postur tubuh yang tinggi, serta sikap seorang wanita bangsawan. Tentu saja, itu dengan syarat ia tidak berbicara. Nangong Yun bergegas menghampiri dan berteriak sekeras-kerasnya, "Hei! Kenapa kamu baru datang? Hari ini hari pembukaan toko jahit. Kemari dan bantu." Beberapa orang dengan cepat menyelesaikan persiapan awal. Di timur, matahari merah menyala perlahan terbit. 80 pelayan, mengenakan pakaian kerja seragam, berdiri rapi di depan restoran hotpot. Meng Qingwu tiba, mengenakan gaun yang anggun dan indah. Ia tinggi dan anggun, dengan tubuh ramping. Sikapnya berwibawa dan elegan. Rambutnya hitam legam, kulitnya seputih giok, matanya jenjang dan indah, dan setiap kerutan serta senyumnya memancarkan pesona yang tak terlukiskan.
Ia bagaikan kuncup bunga peoni, cantik tanpa genit, menawan tanpa vulgar, menawan dan mempesona, tak tertandingi. Selamat, Nona. Selamat, Nona kedua. Selamat, Guru. Zhang Liqing dan Xiong Tianyan datang lebih awal untuk memberi selamat. Pembukaan hotel di bawah naungan Miracle Chamber of Commerce menjadi berita besar di seluruh kota Tianan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang untuk menyaksikan kemeriahannya, dan tak lama kemudian area tersebut pun penuh sesak. Beberapa keluarga kelas 2 dan 3 mengirim hadiah satu demi satu. Pada saat ini, sebuah kereta kuda mewah perlahan melaju. Dikelilingi oleh belasan penjaga dari istana Tuan Kota, muncullah Nan Gongyi, yang disambut sorak-sorai para penonton. Tuan Kota telah tiba. Bahkan penguasa kota ada di sini. Para penonton semuanya terkejut dan terharu, sebab mereka belum pernah mendengar ada pembukaan hotel yang mampu menarik perhatian wali kota untuk datang dan mendukungnya. Upacara pemotongan pita dapat dimulai. Sebagai wakil presiden Miracle Group, Meng Qingwu secara pribadi naik ke panggung untuk berbicara dan memimpin acara. Ia kemudian mengundang kedua presiden Miracle Catering Chamber of Commerce untuk berbicara secara bergantian, dan akhirnya mengundang para tamu untuk naik ke panggung. Nang Gongyi, Zhang Liqing, Xiong Tianyan, Chu Yi, Meng Qingwu, Meng Yingying, Nang Gongyun. Terjadi keributan di antara penonton. Mereka semua hebat. Pada saat ini, sekelompok dayang cantik keluar, masing-masing memegang nampan berlapis kain merah, dan sebuah gunting diletakkan di atasnya. Para dayang menarik kain satin merah berhiaskan bunga-bunga merah besar menjauh. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Semua orang mengambil gunting tembaga pada saat yang sama dan memotong sutra merah di depan mereka. Tiba-tiba lonceng dan genderang berbunyi. Orang-orang merayakan dengan antusias, dan suasananya sangat hidup. Meskipun upacara ini sangat merepotkan, tetap saja perlu. Carilah selebritas untuk menarik perhatian dan manfaatkan kesempatan ini untuk menggembar-gemborkannya. Pembukaan sebuah restoran kecil telah menarik perhatian penguasa kota dan presiden persekutuan Master Jimat. Akan sulit untuk tidak populer di masa mendatang. Meng Yingying dan Nang Gongyun saling memandang dan mengangguk. Meng Yingying mengumumkan dengan lantang sahabat-sahabat terkasih, warga sekalian, hari ini adalah hari pembukaan Yingying Yuanli Hotpot City. Sebagai balasan atas dukungan dan cinta semua orang, dalam 10 hari pertama pembukaan, untuk setiap 5 koin emas yang dibelanjakan, Anda akan menerima kupon tunai senilai 1 koin emas, yang dapat digunakan untuk setiap pembelian di toko kami. Semua orang bersorak. Cui tertegun dan bertanya pada Meng Qingwu kupon diskon konsumsi? Apakah kamu mengajarkan itu? Meng Qingwu tampak bingung tidak. Potongan belanja seperti apa? Sial, bukankah kota Tianan punya model untuk potongan harga konsumen? Cui sepertinya menemukan fakta yang mengejutkannya. Mungkinkah ide ini dicetuskan oleh kedua orang ini? Meng Yingying melanjutkan pengumumannya. Selain promosi kupon, Yingying Yuanli Hotpot City akan menerbitkan kartu keanggotaan. Anggota yang memegang kartu ini dapat menikmati diskon hingga 30% untuk pembelian, serta berbagai keistimewaan eksklusif lainnya. Kartu keanggotaan Miracle Catering Chamber of Commerce tidak hanya berlaku di Yuanli Hotpot City, tetapi juga di semua cabang Miracle Catering Chamber of Commerce lainnya. Untuk merayakan pembukaan ini, kami menawarkan promosi keanggotaan 3 hari isi ulang 100 koin emas dan dapatkan 10 koin emas gratis. Isi ulang 200 koin emas dan dapatkan 30 koin emas gratis. Isi ulang 300 koin emas dan dapatkan 80 koin emas gratis. Isi ulang 500 koin emas dan dapatkan 100 koin emas gratis. Waktu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Meng Qingwu tercengang. Kedua orang ini benar-benar menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Di era ini, monster merajalela dan penduduknya jarang, sehingga transportasi terhambat, informasi sulit disampaikan, dan model bisnisnya sangat sederhana. Metode komersial seperti potongan harga konsumsi dan kartu keanggotaan hampir tidak pernah muncul di kota Tianan. Saya benar-benar tidak menyangka kalau orang pertama yang mempromosikannya adalah 2 orang yang dulunya dianggap laibau. Nang Gongyi hampir menangis. Tuhan memberkati keluarga Nangong. Putriku memiliki jiwa Phoenix api. Sekarang setelah dia mengikuti kelompok orang ini, otaknya telah ditingkatkan. Masa depannya benar-benar tak terbatas. Hotpot City resmi dibuka untuk umum. Pelanggan yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong datang. Restoran Yuanli menyajikan daging monster, sehingga konsumennya umumnya adalah para petani. Total ada 200.000 petani di kota Tianan, dan pasar kosong ini memiliki potensi besar. Pelayan menyerahkan menu. Daging babi hutan besi hitam 30 koin perak per porsi. Daging yak cahaya bulan 40 koin perak per porsi. Daging oris bertanduk 240 koin perak per porsi. Daging rusa kuku raksasa, 50 koin perak per porsi. Ketika para tamu melihat menu, mereka terkejut mendapati bahwa harga setiap hidangan daging umumnya berkisar antara 20 hingga 50 koin perak, sedangkan harga hidangan vegetarian umumnya tidak melebihi 20 koin perak. Ini tidak mahal.
Beberapa hotel terbaik di kota Tianan menyajikan makanan standar dengan harga yang mirip dengan yang satu ini. Yingning Yuanli Hotpot City adalah restoran Yuanli yang hanya menyajikan daging Warcraft. Dan karena ini satu-satunya di kota Tianan, saya sudah menduga harganya akan selangit, tetapi ternyata harganya terjangkau. Ketika hidangannya tiba, orang-orang agak kecewa karena porsinya tampak terlalu kecil. Sepiring daging sapi Yak Moonlight hanya sekitar seperempat ukuran steak yang awalnya digunakan Meng Yingning untuk dijual di kiosnya. Lagi pula, hotpot tidak terlalu populer di kota Tianan. Orang-orang terbiasa menyantapnya di hotel-hotel tradisional, jadi wajar saja jika porsinya terlalu kecil. Namun pikirkanlah baik-baik. Pelanggan di sini semuanya adalah biksu, dan harga-harganya pun terjangkau. Ini restoran Yuanli, restoran khusus biksu. Harganya tentu tidak bisa disamakan dengan hotel biasa, kan? Lagi pula, ada sistem kartu keanggotaan di sini. Dengan kartu keanggotaan, Anda bisa makan di mana saja dan mendapatkan diskon. Tentu saja, kebanyakan orang di sini belum pernah makan makanan yang dimasak Yuanli, jadi mereka harus mencobanya untuk mengetahui apakah rasanya enak atau tidak. Piring berisi daging sapi dan babi dituangkan ke dalam panci Yuanli khusus. Setelah beberapa saat, aroma yang sangat menggoda memenuhi restoran dari dalam dan luar, dan seluruh jalan dapat mencium aroma unik ini, yang tidak ada bandingannya dengan makanan biasa. Daging babi ini sangat lezat. Ya, daging babi besi hitam itu keras dan tua, tapi setelah dimasak dalam panci ini selama 5 atau 6 menit, dagingnya menjadi sangat empuk dan lezat. Enak banget. Ayo coba daging sapi ini. Aku belum pernah makan daging monster yang begitu lezat. Uangnya digunakan dengan baik. Ayo dapatkan kartu anggota dan makan di sini mulai sekarang. Bos, kita masing-masing butuh kartu anggota. Ketika Meng Qingwu mengakuisisi restoran tersebut, dia membuat beberapa desain khusus dan menyisihkan area kecil untuk memungkinkan tamu membawa daging mereka sendiri, dengan mengenakan biaya tetap per orang. Lagi pula, Warcraft tidak diternakan. Daging Warcraft yang tersedia setiap hari semuanya dibeli dari pasar material. Hotpot City tidak dapat menyediakan bahan-bahan yang cukup untuk menu setiap hari, jadi melakukan hal ini dapat sedikit meringankan masalah tersebut. Seluruh kota Hotpot dipenuhi orang, dan ada ratusan orang mengantri di luar pintu. Ini adalah satu-satunya jenis memasak dengan energi di dunia. Siapa yang tidak ingin mencoba sesuatu yang baru? Meng Yingning dan Nangong Yun hampir tersenyum lebar ketika melihat betapa larisnya bisnis ini. Setiap hidangan di sini menghasilkan keuntungan 5 hingga 10 kali lipat. Jika bisnis ini terus laris manis setiap hari di masa depan, kota Hotpot Yingning saja sudah akan menjadi sumber pendapatan yang sangat besar. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan bagi kamar dagang catering Miracle. Ini baru permulaan bagi Miracle Group. Chu Yi, Xiong Bing, Nangong Yi, dan Meng Qingwu duduk di ruang pribadi dan memesan sepiring penuh daun bawang. Menarik, menarik. Saya bisa makan dan berlatih di saat yang sama. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Hahaha. Xiong Bing melepaskan energinya, dan panci itu tiba-tiba terisi dengan kekuatan tak terlihat. Panasnya melonjak dan mendidih dengan hebat. Beberapa potong daging kambing yang diiris tipis pun matang setelah dipanaskan sebentar di dalam panci. Saat menyantapnya, tubuh akan terasa hangat dan nyaman. Disantap dengan segelas anggur berkualitas, sungguh kenikmatan yang langka. Xiong Bing menghabiskan 6 atau 7 piring daging. Masih belum puas, lalu memesan selusin lagi. Ia kemudian mengeluh kepada Chu Yi, saya perhatikan semua makanan di restoran Anda adalah daging monster level 1. Mengapa Anda tidak menawarkan daging monster level 2? Bagi para kultivator seperti kami di tahap kebangkitan jiwa, daging monster level 1 sudah tidak terlalu membantu lagi. Chu Yi mengangguk dan berkata, bahan-bahan level 2 membutuhkan susunan masak level 2, dan juga membutuhkan Biksu Soul Awakening untuk memasaknya sendiri. Tidak banyak Biksu Soul Awakening di kota Tianan, jadi mereka belum mundur. Namun, saya bisa membuka beberapa kamar mewah khusus untuk menampung Biksu Soul Awakening. Tetapi syaratnya mereka harus mengajukan kartu keanggotaan emas. Xiong Bing tertawa terbahak-bahak dasar bocah nakal. Beraninya kau memanfaatkan aku. Kartu keanggotaan Miracle Catering terbagi menjadi Air Membership, Bronze Membership, Silver Membership, dan Gold Membership. Isi ulang 50 koin emas akan memungkinkan Anda menjadi Iron Member dan menikmati diskon 95%. Gold Member perlu mengisi ulang 1000 koin emas dan menikmati diskon maksimum 30%. 1000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Di kota Tianan, hanya petinggi kamar dagang kelas 1 atau keluarga kelas 1 yang mampu menjadi anggota emas. Xiong Bing berkata dengan bangga saya akan mengajukan keanggotaan emas. Tapi sekali lagi, kata Xiong Bing, mengubah nadanya, semua orang tahu bahwa keluarga Nangong punya saham di Miracle Catering, dan saham keluarga Xiong ada di kamar dagang Nanyun. Sekarang Miracle Catering sudah sejaya ini, kamar dagang Nanyun masih setengah mati. Ini tidak baik. Xiong Bing dan Nangong Yi awalnya punya ide untuk memanfaatkan peluang ini. Saat kamar dagang Miracle pertama kali didirikan, dana memang sedang kurang.
Bukankah ini saat terbaik untuk berinvestasi? Siapa yang tahu bahwa kota hotpot akan lebih populer dari yang dibayangkan orang? Miracle Catering akan segera membuka 2 restoran lagi, dan nantinya akan menjadi jaringan nasional. Mungkinkah kamar dagang seperti ini kekurangan uang? Hanya orang bodoh yang mau menerima taruhan. Untungnya, Xiong Tianyan dan Nangong Yi sekarang telah menjadi eksekutif senior kamar dagang. Jadi mereka telah mendapatkan bagian besar dari kue tersebut sebelumnya. Meng Qingwu segera berkata, "Jangan khawatir, Jenderal Xiong Bing. Kamar dagang Nanyun adalah salah satu anak perusahaan terpenting Miracle Group. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda di masa mendatang." Itu bagus, itu bagus. Saat itu, Nangong Yun bergegas masuk, dan sebelum orang lain sempat berkata apa-apa, ia berteriak kepada ayahnya, "Putri kesayanganmu sedang memulai karirnya. Bagaimana bisa kau hanya duduk di sini dan makan seperti orang bodoh? Setidaknya, kau harus mendukungnya dengan tindakan nyata, seperti mendapatkan 30 atau 50 kartu keanggotaan emas." Nangong Yi hampir muntah darah. "Kenapa kamu butuh begitu banyak kartu anggota?" "Omong kosong." Dengan penuh kegembiraan, kata Nangong Yun, kamar dagang Miracle Catering akan mengembangkan jaringan nasional. Kartu keanggotaan dapat digunakan di kota Tianan, di kota utama Zhongzhou, dan bahkan di kota kerajaan. Perlu diketahui bahwa kartu keanggotaan saat ini diterbitkan dalam jumlah terbatas. Jika tidak dapat digunakan semuanya, Anda dapat memberikannya kepada teman. Lebih hemat biaya daripada emas, perak, dan perhiasan. Bukan? Nangong Yi berkata dengan nada kesal, "Lupakan soal teman. Kalau kau terus menekanku seperti ini, aku akan sangat miskin sampai tidak punya teman. Dasar cerewet. Kalau begitu, beli kartu keanggotaan Diamond. Harganya murah, cuma 10.000 koin emas. Kamu bisa dapat diskon hingga 40%. Kami lagi promosi nih, makin banyak isi ulang, makin banyak yang kamu dapat. Diskonnya 30% sampai 40%, kamu gak bakal rugi. Aku bilang ini karena kamu ayahku, jadi kamu yang putuskan sendiri." Bagaimana gadis ini menjadi begitu fasih berbicara? Mungkinkah karena dia sudah lama bersama Cui? Makanan biasa di restoran Yuanli setidaknya berharga beberapa koin emas, dan itu untuk bahan-bahan level 1. Kedepannya, kami akan menyiapkan ruang privat khusus untuk biksu pembangkit jiwa. Jadi harganya mungkin akan lebih mahal lagi, tetapi tentu saja makanannya juga akan lebih lezat. Kita harus makan juga. Mengapa tidak memanfaatkan acara pembukaan pengisian ulang pulsa dan mengajukan permohonan kartu keanggotaan berlian? Melihat raut wajah ayahnya yang mulai goyah, Nangong Yun pun mengipasi api, lalu berkata, "Sebenarnya, kami juga punya kartu keanggotaan Supreme. Belanjakan 100.000 koin emas untuk mendapatkannya, dan kamu bisa langsung menikmati diskon 50%. Oke, berhenti bicara." Nangong Yi menyeka keringat di wajahnya dan mengeluarkan kartu emas dari sakunya. "Ini 10.000 koin emas, cepat ambil." Cui memberinya acungan jempol. Nangong Yun mengangkat alisnya dengan puas, tatapannya kembali tertuju pada Xiong Bing. "Jenderal Xiong Bing, rumah jenderal Anda telah menjadi tokoh terkemuka di kota Tianan selama bertahun-tahun, dan sumber daya keuangannya bahkan sebanding dengan rumah tuan kota. Apakah Anda pikir Anda perlu mengajukan kartu keanggotaan tertinggi yang terhormat? Harganya hanya 100.000 koin emas, dan itu akan langsung menunjukkan status bangsawan Anda. Saya rasa itu sepadan." Xiong Bing berkeringat deras. "Saya sudah berencana untuk mengajukan kartu keanggotaan emas." "Kartu keanggotaan gold? Bagaimana bisa kau dapat kartu keanggotaan gold?" Melotot dan berteriak berlebihan, "Ini penghinaan yang keterlaluan. Kau bisa menoleransinya, tapi aku tidak. Orang bodoh mana yang mengajarimu melakukan ini? Aku harus menghajarnya agar dia belajar dari kesalahannya." Cui bergidik ketakutan. Apakah orang ini serius? Sial, apakah gadis liar ini tahu cara berbicara? Bagaimana mungkin hal itu menjadi sebuah penghinaan jika meminta Xiong Bing untuk mengajukan kartu keanggotaan emas? "Siapa kau?" "Jenderal pendiri kota Tianan." "Apa status keluarga Xiong?" "Keluarga militer yang tersohor, dengan banyak jenderal dan komandan. Dengan status sebangsawan itu, kau hanya punya kartu emas?" "Sejujurnya, bahkan Pak Tua Zhang dan adikmu Xiong Tianyan punya kartu berlian." "Apa? Si bajingan Xiong Tianyan. Sungguh boros." Ekspresi dan gerakan wajah Nangong Yun sangat berlebihan. "Begini, kukatakan padamu. Beberapa kapten tentara bayaran kecil yang duduk di aula telah mengajukan kartu emas. Oh, dan wakil jenderal serta beberapa komandan pertahanan kota juga memiliki kartu emas. Mungkinkah seorang jenderal terhormat kota Tianan telah jatuh ke level yang sama dengan seorang kapten tentara bayaran? Mungkinkah pemimpin militer terhormat kota Tianan bahkan tidak sebaik anak buahnya sendiri? Jika ini terbongkar besok, orang-orang akan menganggapmu, Jenderal Xiong Bing, pengemis. Bagaimana kau bisa membangun otoritasmu? Bagaimana kau bisa memimpin pasukan kota Tianan? Tidakkah kau setuju?" "Nona Nangong, tolong berhenti bicara," kata Xiong Bing, merasa geli sekaligus tak berdaya. "Tidak bisakah aku melakukannya?
Ini kartu emas senilai 10.000 koin emas. Ambillah. Nangong Yun dengan senang hati mengambil kartu emas itu. Chu Huiyi sangat puas saat melihat dia telah menangkap orang lain. Nangong Yun memiliki kepribadian yang garang, sangat kuat dalam bertarung, dan juga sangat pandai berbicara. Lumayan, lanjutkan karyamu yang bagus. Siapa sangka tatapan mata Nangong Yun Xia akan tertuju pada Cui. Sebagai presiden, setidaknya kau harus mengungkapkan pendapatmu. Saat ini, kota Tianan telah mengeluarkan kartu keanggotaan tertinggi. Bagaimana menurutmu? Brengsek. Penyihir itu membunuh orang tanpa mempedulikan sanak saudaranya. Nangong Yi menatap Cui yang tercengang dengan rasa iba, kamu jelas tidak cukup mengenal putriku. Xiong Bing terkekeh, diam-diam mengkritik anak ini memang tahu caranya menertawakan kemalangan orang lain. Tapi sekarang dia tahu betapa hebatnya dia. Kan? Dia sudah lama tidak dipanggil penyihir. Cui menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing, kau tahu aku tidak punya uang. Akhir-akhir ini aku mengandalkan putri sulung untuk menopang hidupku. Aku sangat miskin sampai-sampai aku harus melapor dan meminta persetujuan untuk membeli celana dalam baru. Berhenti berpura-pura miskin. Kau sendiri yang punya 80% saham Miracle Group. Kami kerja keras sampai mati. Dan kami hanya bisa mengikutimu dan makan sup. Beraninya kau bilang tidak punya uang? Kartu keanggotaan Supreme itu milikmu. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Mau tidak mau, kau harus mendapatkannya. Orang ini sungguh tidak masuk akal. Itu adalah pembelian dan penjualan paksa yang telanjang. Wajah Nangong Yun galak dan ia menyingsingkan lengan bajunya. Memperlihatkan lengannya yang putih apa? Beraninya kau tak tahu malu. Kalau kau tak punya uang, tidak bisakah kau berutang dulu? Bayar saja 2 bulan lagi. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Saya menghabiskan sepanjang hari berburu angsa, tetapi mata saya dipatuk oleh seekor angsa. Cui mencubit hidungnya dan mengakuinya, kamu hebat. Aku akan melakukannya. Ekspresi wajah Nangong Yun berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Ia menampakkan senyum cerah dan berkata dengan suara manis, Presiden, Anda sangat perhatian kepada bawahan Anda dan sepenuhnya mendukung kinerja kami. Atas nama seluruh karyawan kamar dagang Miracle Catering, saya ucapkan terima kasih. Itu saja. Dia memeluk Cui erat-erat. Wanita ini pemarah, tapi postur tubuhnya tidak buruk sama sekali. Dia membiarkan Cui merasakan betapa lembutnya. Tapi apa masalahnya dengan kekuatan luar biasa orang ini? Mengapa Cui merasa seperti dipeluk beruang? Begitu Nangong Yun berhadapan dengan Cui, mata Phoenix gandanya tiba-tiba berkedip dan jatuh pada Meng Qingwu. Jika presiden sangat mendukung kita, maka wakil presiden. Gila. Bahkan Meng Qingwu pun tak luput. Mencabut bulu angsa yang lewat tidak cukup untuk menggambarkannya. Wajah Meng Qingwu berubah, dan tanpa menunggu Nangong Yun berbicara, dia dengan sangat sadar menyerahkan kartu koin emas. Mulut Nangong Yun berkedut karena gembira. Hanya dengan menggerakkan bibirnya, ia mendapatkan 3 keanggotaan Diamond dan 1 keanggotaan Supreme. Perasaan ini sungguh luar biasa. Makanlah dengan tenang, aku akan ke sebelah. Nangong Yun segera meninggalkan kota itu dan berlari ke kamar sebelah. Tak perlu menebak, kau tahu pria di kamar sebelah akan mengalami pendarahan hebat. Sepanjang hari, ratusan kursi di restoran hotpot itu dipenuhi orang, dan jumlah orang yang mengantre di luar tidak berkurang, tetapi malah semakin panjang. Meng Yingying dan Nangong Yun berdiskusi satu sama lain bahwa untuk melindungi hak-hak anggota, siapapun yang memegang kartu anggota akan memiliki hak untuk melakukan reservasi makan terlebih dahulu. Hal ini akan mengakibatkan lebih banyak orang mengajukan permohonan kartu anggota. Kartu emas dan uang tunai yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kas kamar dagang Miracle seperti air mengalir. Malam itu, tagihan terperinci telah dihitung. Meng Yingying melompat setinggi 3 kaki karena kegirangan, meraih Cui dan berteriak, tahukah kamu berapa penghasilan kita hari ini? Berapa banyak? 280.000 koin emas. Meng Yingying begitu gembira hingga tak bisa berkata-kata. Ketika adiknya memimpin kamar dagang Nanyun, pendapatan tahunannya hanya sebesar ini, dan sebuah restoran hotpot kecil mencapainya hanya dalam 1 hari. Cui juga terkejut bagaimana bisa ada begitu banyak? Tidak mungkin. Meng Qingwu tersenyum dan berkata, apakah Anda memasukkan biaya kartu keanggotaan dalam perhitungan? Meng Yingying menggaruk kepalanya, terkekeh, dan menghitung dengan jarinya. Hari ini kami menjual 1 kartu keanggotaan Supreme, 8 kartu keanggotaan Diamond, 35 kartu keanggotaan Gold, dan bahkan lebih banyak lagi kartu keanggotaan Silver, Bronze, dan Black Iron. Jika tidak termasuk kartu keanggotaan, total uang yang dihabiskan pelanggan hari ini mencapai puluhan ribu koin emas. Itu benar. Kartu anggota setara dengan uang yang disetorkan oleh nasabah. Namun, setelah Anda mengisi ulang keanggotaan, Anda tidak dapat memperoleh pengembalian dana. Makanan di restoran hotpot Yingying memiliki keuntungan minimum lebih dari 500%, dan keuntungan tertinggi bahkan bisa mencapai 10 kali lipat. Keuntungan ini cukup untuk memesan puluhan ribu koin emas. Anda dapat dengan berani menarik ratusan ribu atau bahkan ratusan ribu koin emas, dan sama sekali tidak akan ada masalah. Keuntungan besar.
Keuntungan yang sangat besar. Saya hampir memuntahkan semua uang yang saya hasilkan. Omzet hari ini telah mencapai puluhan ribu koin emas, dan diperkirakan momentum panas ini akan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Chu Yigang berkata setelah miskin dan melarat selama berhari-hari, akhirnya aku melihat fajar kekayaan. Satu kota hotpot Yuali saja masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ada 200.000 petani di kota Tianan, dan banyak juga pengusaha dan bangsawan di antara rakyat biasa yang tidak memiliki keahlian. Jika bisa dikembangkan dengan baik, pasar kota Tianan saja sudah luar biasa. Dulu orang-orang berpikir bahwa jimat dan obat-obatan adalah bisnis yang paling menguntungkan, sementara catering adalah bisnis yang hanya bisa dijalankan oleh pengusaha kelas bawah. Namun, kini, bisnis catering di bawah Miracle Group menghasilkan keuntungan dengan kecepatan yang tidak hanya tidak kalah dengan jimat dan obat-obatan, tetapi bahkan lebih cepat. Manajer Umum Kamar Dagang Keajaiban, Kota Tianan, tidak dapat menemukan lawan. Ini lebih dari sekadar seember emas. Bahkan jika dihitung dalam kilogram, itu tidak berlebihan. Setelah seharian uji coba, Kamar Dagang Miracle Catering mencapai hasil yang gemilang, tetapi juga mengungkap beberapa kekurangan. Meng Qingwu juga secara paksa menarik 100 orang dari Kamar Dagang Nanyun yang kekurangan staf untuk menjadi pelayan. Karena khawatir akan terjadi kesalahan operasional restoran, ia pun meminta bantuan ayahnya. Setelah banyak desakan, akhirnya ia berhasil mengirim tim penjaga kota beranggotakan 200 orang untuk menjaga keamanan kota hotpot tersebut. Hari berikutnya, kebakaran di kota hotpot menyebar ke seluruh kota, dan semua orang, mulai dari bangsawan dan pedagang kaya hingga rakyat jelata, mengetahuinya. Orang-orang bangga memiliki kartu keanggotaan Kamar Dagang Miracle Catering, yang telah menjadi simbol status dan kekuasaan. Itu sukses besar. Itu sukses besar. Baca koran. Semua orang mengomentari kita. Wajah Meng Yinging memerah saat dia bergegas masuk sambil membawa setumpuk koran. Menyerahkannya kepada Cui seolah-olah koran itu adalah harta karun, lalu mencondongkan tubuh ke depan untuk membacanya bersama Cui. Wajah yang halus hanya beberapa sentimeter saja. Cui merasakan dorongan untuk menciumnya. Akan tetapi, karena khawatir gadis kecil itu mungkin akan mengamuk, dia mengurungkan niatnya. Judul utama harian Kota Tianan Kota Hotpot Yinging menciptakan keajaiban komersial, dengan pendapatan harian mencapai 280.000 koin emas, menggemparkan seluruh kota. Dari pesolek kaya hingga super kaya hadirlah dua presiden tampan dari Miracle Catering Chamber of Commerce, demikian judul berita People Weekly. Judul utama Mercenary Times Hotel tentara bayaran terbaik dan terpopuler telah dibuka. Hotel ini menarik banyak perhatian tentara bayaran di seluruh kota. Judul utama Talisman Array Monthly, sebuah penemuan inovatif, rangkaian energi untuk memasak. Tidak ada media baru di era ini, tetapi kertas sudah ditemukan sejak lama, sehingga media yang menggunakan kertas sebagai medianya, seperti surat kabar dan mingguan, merupakan media yang paling populer saat ini. Sekarang semua surat kabar dan majalah kelas berat telah diambil alih oleh Miracle Catering Chamber of Commerce. Tidaklah berlebihan jika kita menyebut semua ini sebagai keajaiban. Cui Pei Meng Yinging baru saja selesai membaca koran. Pada saat ini, Xiong Tianyan dan anak buahnya datang sambil membawa beberapa kota presiden. Rumput meteor yang Anda minta ada di sini. Sangat bagus. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Kamar Dagang Miracle Catering memenangkan pertempuran pertama, dan ramuan herbal yang diinginkan Cui juga telah tiba. Xiong Tianyan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, rumput meteor ini harganya 140.000 koin emas. Rumput meteor di pasar kota Tianan hampir habis. Harga eceran setiap rumput meteor telah melonjak menjadi 20 koin emas. Cui tidak peduli bicaralah dengan pemasok material. Miracle Chamber of Commerce berencana membeli meteor grass dalam jumlah besar untuk jangka panjang, setidaknya 10.000 tanaman per minggu. Harganya masih bisa dinegosiasikan. Xiong Tianyan ketakutan begitu banyak? Benar, tidak lebih, tidak kurang. Sekarang Kamar Dagang Keajaiban sudah mulai menghasilkan uang, Cui semakin percaya diri. Hal ini membuat Meng Yinging bingung mengapa kamu membeli begitu banyak rumput meteor? Cui tersenyum misterius dan berkata, aku berencana untuk mengasingkan diri selama 1 atau 2 hari, dan aku akan memberitahumu ketika aku keluar. Meng Yinging berkata dengan tidak puas, kamu membuat kami penasaran lagi. Pertama, bawa nona muda itu ke mata air spiritual di dalam gua untuk berendam. Lalu buatkan pil pemurnian Qi untuknya. Jangan simpan pil yang kuberikan padamu. Habiskan semuanya dan berusahalah mencapai tingkat pemurnian tubuh ke-7. Cui melambaikan tangannya dan berkata, ambil ramuannya, aku membutuhkannya sekarang. Rumput meteor sebenarnya adalah rumput meteor yang dikenal Cui. Ketika pertama kali ditemukan, ramuan ini digunakan untuk mengobati cedera umum pada meridian dan tulang. Meskipun efeknya baik, terdapat banyak pengobatan alternatif. Efek rumput meteor biasa-biasa saja dan kurang mendapat perhatian. Nilai sebenarnya dari meteor grass jelas bukan untuk penyembuhan. Rumput meteorit tidak sederhana. Ia mengandung kekuatan bintang. Oleh karena itu, ia memiliki efek magis untuk memperbaiki meridian, membentuk kembali tulang dan daging,
serta menempa jiwa. Ia merupakan obat suci bagi para kultivator tingkat rendah untuk membangun fondasi mereka. Nangong Yun berbakat dan seharusnya telah menerobos ke alam kebangkitan jiwa sejak lama, tetapi dia secara paksa menekan alamnya ke alam pemurnian tubuh. Untuk apa? Bukankah itu hanya untuk meletakkan fondasi yang kokoh? Fondasi dari alam pemurnian tubuh adalah yang paling penting. 30.000 tahun dari sekarang, nilai rumput meteorit akan menjadi 10.000 kali lipat dari sekarang. Namun, karena energi satu herba sangat lemah, efeknya tidak dapat tercapai, dan orang-orang belum menemukan manfaat ajaibnya dalam membangun fondasi. Hanya dengan berhemat dan menggunakan rumput meteorit dalam jumlah besar sekaligus, dikombinasikan dengan metode panduan khusus, efek tempering cahaya bintang dapat tercapai. Cui beruntung, rumput meteorit sangat murah di era ini. Setelah langkah-langkah pemurnian dan penyulingan biasa, 1000 ramuan akhirnya diubah menjadi baskom besar berisi cairan obat biru. Cui menambahkan beberapa jenis bahan pembantu untuk memperkuat tubuh dan menuangkan semuanya ke dalam tong kristal besar. Tong kristal itu cukup besar untuk memuat seseorang, dan seluruh tong kristal itu diukir dengan rune yang padat, seperti bintang-bintang di langit, penuh dengan aura misterius dan luas. Inilah level 1 Starlight Body Tempering Array generasi selanjutnya. Seluruh tong kristal itu bagaikan botol pemurnian besar. Biarkan tubuh menjadi salah satu bahan pemurnian. Gunakan kekuatan bintang untuk melembutkan tubuh dan memurnikan jiwamu. Tubuh fisik diperlakukan sebagai salah satu bahan pemurnian dan dilemparkan ke dalam susunan pemurnian untuk dimurnikan bersama dengan bahan-bahan tersebut. Ide yang luar biasa. Pendekatan yang gila dan tak kenal takut, jika disebarkan keluar, niscaya akan menimbulkan sensasi luar biasa. Ayo kita mulai. Cui duduk terbuka di dalamnya, mengumpulkan energinya, dan bertepuk tangan. Semua rune array di permukaan tong kristal diaktifkan oleh Yuan Li, dan tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Cairan obat mulai mendidih, dan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya terus bergulir, merembes keluar, memancarkan bintik-bintik cahaya biru. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam cairan obat berjuang keluar dan semuanya diserap ke dalam tubuh Cui melalui pori-pori. Dingin. Energi kuno yang sangat murni merembes dari setiap sudut tubuh, menutrisi setiap tetes darah dan memperkuat setiap jengkal darah dan tulang. Cahaya bintang berkumpul menjadi aliran-aliran kecil di dalam tubuh, mengalir di antara meridian, membuang kotoran di meridian, dan memperluas meridian secara signifikan. Ada juga kekuatan bintang yang langsung menembus ke dalam jiwa spiritual. Jiwa spiritual dipelihara, dan kekuatan spiritual secara alami akan menjadi lebih kuat. Sebuah seni bela diri kuno muncul di benak Cui, tubuh cahaya bintang abadi. Ini adalah jenis seni bela diri defensif yang sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan karena selama latihan, seseorang harus menyerap kekuatan bintang-bintang. Tanpa bantuan sumber daya eksternal, seseorang hanya dapat berlatih di bawah bintang-bintang pada malam hari. Perkembangannya sangat lambat dan mungkin membutuhkan waktu 5 atau 8 tahun untuk memulai. Jika Anda berlatih di Starlight Body Tempering Array, Anda dapat dengan cepat meraih keberhasilan. Sejak Cui datang ke era ini, ia belum pernah berlatih seni bela diri yang sesungguhnya. Tinju Chong Xiao dan jari pemotong meridian Fajra adalah seni bela diri kelas 1, yang hanya bisa dianggap sebagai seni bela diri dasar yang baik. Keduanya bagus untuk melawan kultivator tingkat rendah, tetapi belum memenuhi standar. Tubuh cahaya bintang abadi ini adalah keterampilan yang sangat berharga untuk generasi mendatang. Ketika dikuasai dengan sempurna, tubuh seseorang akan terlindungi oleh cahaya bintang, kebal terhadap segala kejahatan, dan menyerap kekuatan bintang, pulih dengan cepat dari cedera dan memulihkan vitalitas. Menguasai teknik ini akan langsung memungkinkan seseorang untuk mengalahkan sebagian besar kultivator dengan level yang sama, bahkan menantang mereka yang levelnya lebih tinggi. Praktik keterampilan paling maju dan khusus membutuhkan dukungan sumber daya yang besar. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk tubuh cahaya bintang abadi. Semua material di benua yang mengandung kekuatan bintang adalah harta karun yang dapat membentuk kembali bakat dan membersihkan meridian serta sumsum tulang. Seberapa mahalkah harganya? Dalam situasi saat ini, harganya juga sangat mahal. Oleh karena itu, tubuh cahaya bintang abadi hampir hilang di generasi berikutnya. Meskipun Cui telah mempelajarinya, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat mempraktikannya sendiri. Setelah sekitar 1/4 jam, cairan biru itu perlahan menjadi transparan. Cui diselimuti cahaya bintang biru redup, seperti kristal biru murni yang memancarkan cahaya. Lumayan, lumayan. 1000 rumput meteorit tak ada bunganya yang terbuang. Cui telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian tubuh. Ini pertama kalinya saya menggunakan Starlight Body Tempering Array, jadi peningkatan kultivasi saya sangat terasa. Efeknya akan berangsur-angsur melemah di masa mendatang. Namun, manfaat terbesar dari berlatih Starlight Body Tempering Array adalah meningkatkan kebugaran fisik dan memperkuat fondasi. Jika dapat ditempa dalam waktu yang lama, tubuh abadi cahaya bintang tidak hanya akan semakin kuat, tetapi kondisi fisiknya juga akan semakin mengerikan. Pada tingkat dan level yang sama, Yuan Li-nya setidaknya akan lebih dari 2 kali lipat orang biasa.
Menabrak. Airnya melonjak. Chuyi mengenakan pakaiannya dan berjalan ke cermin untuk bercermin. Kulitnya sebening kristal giok, yang bisa membuat wanita cemburu hingga gila. Chuyi mengepalkan tinjunya pelan, dan cahaya bintang redup menyebar. Inilah kekuatan tubuh abadi cahaya bintang. Tentu saja, tidak ada keterampilan yang dapat dikuasai dalam semalam. Di Tiongkok daratan, praktik teknik gong dibagi menjadi 4 tingkatan keberhasilan awal, penguasaan, transendensi, dan kesempurnaan akhir. Semakin dalam praktiknya, semakin kuat efeknya. Tubuh abadi cahaya bintang memiliki 4 tingkatan berbeda: tubuh berkilau, tubuh berlian, tubuh cahaya suci, dan tubuh abadi. Chuyi baru mencapai puncaknya, dan masih jauh dari mencapai kesuksesan kecil tubuh berkilau. Namun meski begitu, kemampuan bertahan Chuyi dalam segala hal juga meningkat pesat. Semakin banyak teknik yang Anda miliki, semakin baik. Jika Anda memilih untuk berlatih suatu teknik, Anda harus memenuhi 2 prasyarat terlebih dahulu. Pertama, teknik tersebut harus sesuai dengan Yuan Hun Anda. Kedua, teknik tersebut tidak boleh bertentangan dengan teknik yang sudah Anda miliki. Jiwanya adalah jiwa Phoenix api, dan mempraktikkan teknik atribut api warisan keluarga, teknik membakar langit, melengkapi jiwanya dengan sempurna. Sebaliknya, jika ia mempraktikkan teknik atribut es, bahkan jika teknik itu lebih kuat dari teknik membakar langit, teknik itu tidak akan mampu melepaskan kekuatan sejatinya. Penolakan antar seni bela diri sangat umum terjadi, dan bahkan seni bela diri dengan atribut yang sama dapat memengaruhi satu sama lain. Kunci seni bela diri bukanlah kuantitas, melainkan kehalusan. Ada banyak praktisi yang berspesialisasi dalam satu seni bela diri sepanjang hidup mereka. Sebelum seseorang yakin dengan atribut Yuan Hun-nya, dia tidak akan berlatih bela diri secara membabi buta. Chuyi memilih tubuh cahaya bintang abadi sebagai metode kultivasi pertamanya, bukan hanya karena pertahanannya yang kuat dan kemampuan tambahannya. Faktanya, keuntungan terbesar dari Immortal Starlight Body adalah merawat bukan bertarung. Ini adalah teknik pemeliharaan kesehatan yang sangat baik dan tidak menimbulkan efek samping apapun bagi tubuh. Sebaliknya, teknik ini terus-menerus membentuk kembali meridian, memperkuat fisik, dan meningkatkan bakat selama latihan. Meskipun efek defensif dan tambahannya kuat, sifatnya sangat lembut, tanpa penolakan sama sekali. Dengan kata lain, tak peduli jiwa mana yang terbangun. Tidak peduli keterampilan apapun yang Anda latih di masa mendatang. Tubuh cahaya bintang abadi ini tidak akan menunjukkan penolakan apapun. Ini meletakkan fondasi yang kuat untuk perkembangan sekaligus menghilangkan semua kekhawatiran. Dengan 100 manfaat dan tanpa bahaya, ini adalah teknik membangun fondasi yang sungguh luar biasa. Tidak seorang pun yang menguasai tubuh abadi cahaya bintang selama bertahun-tahun. Hampir hilang di daratan. Chuyi juga menemukannya secara kebetulan. Dan berkat ingatan fotografisnya, ia mampu menghafal teknik tersebut. Ia sangat menantikannya. Dengan semangat benua saat ini, ia memiliki harapan besar untuk mencapai kesempurnaan agung tubuh cahaya suci, atau bahkan alam tertinggi tubuh abadi. Pada saat yang sama, Chuyi menyadari suatu masalah. Tubuh cahaya bintang abadi ini hampir punah. Bukan karena tekniknya kurang baik, melainkan karena sumber daya kultivasi generasi selanjutnya hampir tidak mampu mendukung praktik teknik ini. Sepanjang sejarah, berapa banyak teknik seperti tubuh cahaya bintang abadi yang telah hilang? Mungkin teknik kuno yang lebih kuat pun dapat ditemukan di era ini. Meng Qingwu dan Meng Yingying kembali. Meng Qingwu berendam di mata air spiritual di dalam gua, lalu meminum pil pemurnian Qi. Kini, kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 pemurnian tubuh, dan inilah saatnya bagi Chuyi untuk memenuhi janjinya. Meng Yingying bertanya dengan penuh harap dan terkejut. Chuyi, bisakah kau benar-benar membantu adikku menyembuhkan penyakit tersembunyinya? Chuyi tersenyum tipis. Selama kamu bekerja sama dengan perawatannya, ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bekerja sama dengan pengobatan? Kenapa kamu tidak bekerja sama? Masalah ini telah ada sejak saya lahir dan telah menyiksa saya selama lebih dari 20 tahun. Meng Qingwu telah mencoba berbagai macam pengobatan dan metode, tetapi ia tidak kunjung sembuh. Hanya Meng Qingwu sendiri yang tahu rasa sakit yang ia rasakan. Chuyi berkata pada Meng Yingying, siapkan 1 set jarum perak. Oke. Gadis kecil itu sangat rajin berlari untuk bersiap-siap sambil memutar pinggulnya yang bulat. Chuyi berkata kepada Meng Qingwu dengan sungguh-sungguh, sekarang, aku akan mengajarkanmu 1 set latihan. Hafalkan baik-baik. Latihan ini pasti akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Ini bukan teknik lainnya. Itulah tubuh cahaya bintang abadi. Ketika Meng Qingwu selesai mendengarkan seluruh mantra, dia langsung sangat terkejut. Teknik ini begitu mendalam sehingga melampaui teknik warisan lainnya di kerajaan dan hampir dapat digunakan untuk mendirikan sekolahnya sendiri. Meng Qingwu awalnya mengira bahwa Chuyi hanya mengajarinya serangkaian keterampilan dengan santai, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah keterampilan yang begitu kuat. Jarum perak datang. Meng Yingying berlari kembali sambil memegang sebuah kotak kecil yang cantik. Chuyi telah menyiapkan obat menggunakan 1000 rumput meteorit dan menaruhnya di dalam ember kristal.
Cairan biru itu memancarkan aroma segar, dan kini ia bisa langsung memulai pengobatannya. Meng Yingying menatap obat cair itu dengan rasa ingin tahu apakah ini obat untuk penyakit adikku? Kenapa begitu banyak? Jangan banyak bertanya, ayo kita mulai. Selanjutnya, saya akan melakukan akupunktur jarum terbang. Meng Yingying cepat-cepat berkata, kalau begitu aku minggir dulu. Kau tidak bisa pergi. Carikan aku sepotong kain hitam dulu. Ah, untuk apa kamu menginginkan kain hitam itu? Cui berkata dengan serius, aku harus ditutup matanya untuk melakukannya. Meng Yingying memelototinya dengan mata melotot. Aku, Meng Yingying, belum banyak membaca. Tapi jangan coba-coba menipuku. Bagaimana bisa kau memberiku akupunktur dengan mata tertutup? Belum lagi jarum beterbangan. Ini penyembuhan atau pembunuhan? Aku hanya punya satu saudara perempuan. Kalau aku salah, kau yang harus menanggung akibatnya. Melihat adiknya membelanya seperti ini, Meng Qingwu tersenyum hangat. Yingying, jangan terlalu bersemangat. Cui, saja akupunktur saja. Tidak perlu repot-repot. Tidak, tidak, aku serius. Aku harus pakai jarum terbang, dan aku harus menutup mataku. Aku sangat marah, kata Meng Yingying dengan marah. Kenapa kau harus menutup mataku dan melempar jarum itu? Bagaimana kalau aku terluka? Tidak, aku tidak setuju. Astaga, dasar gadis bodoh, kau tidak tahu apa-apa. Cui memukul kepala Meng Yingying tepat di kepalanya. Meng Yingying memegangi kepalanya dan protes, kenapa kamu memukulku? Cui memelototinya dan memarahinya. Saat akupunktur dilakukan untuk membuka meridian, kau harus toples. Itu artinya adikmu harus toples. Kalau aku tidak menggunakan jarum, aku tidak akan menyentuhnya. Kalau aku tidak menutup matanya, aku tidak akan melihatnya telanjang. Keduanya tercengang. Cui terus meludah dan berkata dengan nada kesal. Bagaimana kalau kalian, para saudari, menggunakan ini sebagai ancaman untuk memaksaku menikahinya? Mau mencelakaiku? Bah! Aku tidak akan tertipu. Kedua wajah cantik itu langsung memerah. Bajingan ini benar-benar menyebalkan, dia bicara begitu saja tanpa berpikir. Meng Qingwu tersipu dan tergagap. Apakah aku harus melepasnya? Cui mengangguk harus melepasnya. Warna aneh melintas di mata indah Meng Qingwu. Bisakah kau benar-benar melempar jarum sambil menutup mata? Cui sedikit tidak senang kamu tidak percaya padaku. Tidak, jangan marah, tentu saja aku percaya padamu. Tapi, Meng Qingwu terlalu malu untuk berbicara. Kepalanya hampir terbenam di dadanya yang menjulang tinggi, dan dia berbisik, ini sungguh, aku. Cui mendengus kalau begitu cepatlah dan lepaskan semua pakaianmu dengan cepat. Aku sedang terburu-buru. Meng Qingwu sedikit marah. Dia adalah wanita yang sangat tradisional dan bermartabat. Lebih baik membunuhnya dengan pisau daripada membiarkannya terbuka di depan pria dewasa. Ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi seorang wanita yang murni dan polos, tetapi di mata pria ini, itu semudah meminum air. Apakah perlu melepas pakaian untuk akupuntur? Siapa tahu kalau dia sedang mempermainkanku. Meng Qingwu dipenuhi rasa tak berdaya. Setelah ragu beberapa detik, ia tiba-tiba memutuskan dan berkata, baiklah, aku akan melepasnya. Meng Yingying berseru, kakak, apakah kamu benar-benar akan membiarkan orang jahat ini lolos begitu saja? Omong kosong. Siapa yang mau membiarkannya lolos begitu saja? Meng Yingying memelototi adiknya, matanya yang malu-malu dipenuhi amarah. Cepat cari kain hitam dan tutupi matanya rapat-rapat. Meng Yingying tidak punya pilihan selain mencari kain hitam. Duduk. Meng Yingying berdiri di belakangnya, memeluknya erat lapis demi lapis. Karena mereka begitu dekat, ia bisa dengan jelas merasakan aura yang terpancar dari gadis kecil itu. Terlebih lagi, gerakannya sangat besar, dan dadanya menonjol. Sesekali bergesekan dengan punggung Cui, membuatnya bisa merasakan kelembutan itu. Meng Yingying memiliki skala ini. Belum lagi Meng Qingwu. Sayang sekali aku tidak memiliki keberuntungan ini. Ikat erat-erat. Cui duduk tegak, tampak seperti seorang pria sejati. Jika adikmu memaksaku menikahinya, kau harus bersaksi bahwa aku tidak melihat apapun, apalagi menyentuh apapun. Meng Qingwu hampir pingsan karena marah. Sepertinya kamu dirugikan karena menikah dengan dirimu sendiri. Kau bajingan tak tahu malu. Kau ingin menikah denganku tapi aku tidak mau. Meng Yingying sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan mencekiknya keras dengan kedua tangan, berharap dia bisa mematahkan kepalanya dan kemudian mengikatnya. Cui berkata dengan polos, mulai buka bajumu. Meng Yingying menatap adiknya, tenang saja. Adik, aku akan mengawasinya. Meng Qingwu mengerutkan bibir merahnya erat-erat, wajahnya yang sangat cantik memerah dengan awan kemerahan, dan matanya yang cerah berair, seperti genangan air mata air yang memikat, yang hampir dapat melelehkan tulang seseorang. Mengapa? Lepaskan saja. Cui berbaik hati membantu perawatan dan bahkan menutup matanya. Tapi dia tetap saja sok. Sungguh tidak masuk akal. Meng Qingwu menanggalkan pakaiannya dengan gemetar, dan kain kasa putih jatuh ke tanah sedikit demi sedikit. Sepasang kaki ramping dan bulat bak giok putih,
bokong montok dan bulat, serta pinggang ramping yang tak tertahankan. Cukup untuk membuat para wanita merasa rendah diri. Puncak-puncak suci berdiri gagah. Rambutnya yang panjang, lurus, dan hitam terurai dan jatuh seperti air terjun. Dia bagaikan peri dari surga, begitu cantiknya hingga tak terlukiskan kata-kata. Meng Yingying tercengang. Putih banget. Cantik banget. Sosok adikku sungguh patut ditiru. Meng Qingwu toples, berdiri di sana dengan canggung, kulitnya seputih giok, matanya seindah air. Dibandingkan biasanya, ia tampak kurang hikmat dan bermartabat, melainkan lebih lembut dan menawan, bak bunga peoni yang siap mekar, cantik namun tak genit, menawan namun tak vulgar, tak tertandingi. Meng Yingying berteriak, "Hei, kakak sudah melepas semua bajunya. Kenapa kamu tidak cepat-cepat?" Ketika Meng Qingwu mendengar ini, pipinya memerah dan wajahnya memerah. Lalu dia meludah diam-diam. Tanpa diduga, Cui berkata, "Aku tahu." Meng Qingwu terkejut dan menutupi dadanya dengan kedua tangan. "Bagaimana kau tahu? Kau bisa melihatnya?" Cui menahan tawanya. "Bodoh, mataku tertutup, tapi telingaku tidak tersumbat. Aku tidak bisa melihat, tapi aku tidak bisa mendengar. Jadi begitu." Cui berdiri perlahan. "Apakah kamu siap? Aku akan segera mulai." Meng Qingwu menutupi dadanya erat-erat dengan kedua tangan, tetapi sayangnya bagian tubuhnya terlalu besar, dan lengannya sendiri tidak bisa melindunginya. Ia tampak sedikit panik, karena ia malu dan canggung bertelanjang, dan ia juga gugup karena akupuntur. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, pernahkah Anda menghadapi pria dewasa toples? Lalu, apakah penyakit bawaan tersembunyi ini benar-benar bisa disembuhkan? Jantungku berdetak seperti genderang. Cui menarik napas dalam-dalam. "Buka pikiran dan mata Anda." Dalam sekejap, Cui mengetahui semua meridian dan titik akupuntur di tubuh Meng Qingwu. Cui mengerutkan kening. "Nona, kedua tanganmu menghalangi jalan. Bagaimana aku bisa memberimu jarumnya? Singkirkan mereka." "Oh." Meng Qingwu baru saja setengah menarik tangannya ketika tiba-tiba ia menutupinya dengan tangannya sendiri karena takut. Air mata menggenang di matanya dan ia hampir menangis. Kau masih saja bilang kau tidak bisa melihat." Meng Yingying melonjak marah. "Seperti binatang muda yang marah, dasar orang jahat. Beraninya kau menindas adikmu. Aku akan melawanmu sampai mati." "Tunggu, jangan bersemangat, jangan bersemangat." Cui tanpa sengaja menyalakan dua barel mesiu dan buru-buru menjelaskan, "Aku jelas tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tidak diragukan lagi. Aku menggunakan mata batinku." "Kau mengerti mata batin?" Kedua wanita itu saling memandang. Cui melanjutkan, "Singkatnya, di hadapanku, kau hanyalah campuran daging, darah, tulang, energi, dan jiwa. Pikiran dan mataku takkan bertahan lama. Jika kau tak bekerja sama, aku takkan bisa merawatmu hari ini." Meng Qingwu menggigit bibirnya dan perlahan-lahan menggerakkan lengannya. "Itu benar. Dengarkan instruksiku dan berdiri tegak. Tetap rapatkan kedua kakimu dan busungkan dadamu. Ya, itu dia, angkat pantatmu." Meng Qingwu menggertakkan giginya dengan kebencian. "Sudah cukup? Baiklah, tetaplah di tempatmu dan jangan bergerak. Yingying, bawa jarumnya." Meng Yingying tak berani menunda. Ia membuka kotak kecil itu dan menunjukkannya dengan kedua tangan. Wajah mungilnya dipenuhi kecemasan dan kegugupan, karena saat yang paling genting akan segera tiba. Akupunktur jarum terbang adalah teknik legendaris yang sangat sulit. Bisakah Cui benar-benar melakukannya dengan mata tertutup? Ini bukan lelucon. Sedikit lebih dangkal, sedikit lebih dalam, sedikit melenceng akan ada masalah. Meridian dan titik akupunktur sangat kompleks. Seberapa kuat daya kendali yang dibutuhkan untuk melakukan akupunktur jarum terbang? Lepaskan jarumnya. Akupuntur. Meng Yingying bahkan tidak melihat dengan jelas sebelum Cui mulai bergerak. Cahaya perak menyala, dan jarum tipis dan panjang menembus dada, menembus beberapa sentimeter. Permukaan jarum perak itu berkilau dengan cahaya Yuanli dan masih bergetar. Meng menari dan bersenandung lembut. Rasa sedikit kebas, gatal tetapi tidak nyeri, seperti disengat arus listrik lemah. Cui tahu betul bahwa kekuatan mentalnya sangat lemah dan pikiran serta matanya tidak dapat terbuka untuk waktu yang lama. Jadi dia harus mempercepat langkahnya. Lebih dari selusin jarum ditembakkan secara berurutan. Sensasi geli satu demi satu menyebar, dan beberapa jarum menusuk pangkal paha dan bagian sensitif lainnya. Meng Qingwu tak kuasa menahan diri untuk bersenandung. Tubuhnya memang sensitif, dan rangsangan dari luar yang datang silih berganti membuat tubuhnya bereaksi tak terkendali. Ia pun segera merapatkan kedua kakinya, dan wajahnya semakin memerah. Meng Yingying mengepalkan tangannya dan berkata kepada Cui dengan gugup, "Hei, lihat adikku." Napasnya jadi cepat, tubuhnya mulai memerah, dan kakinya sedikit gemetar. Semoga dia baik-baik saja. Gadis ini, sungguh memalukan. Meng Qingwu berkata cepat-cepat, aku baik-baik saja." Cui tiba-tiba berteriak, "Berbalik."
Meng Qingwu segera berbalik, dan puluhan jarum melesat ke arahnya. Lengan, bahu, punggung, bokong, dan pahanya semuanya tertusuk jarum perak yang memancarkan cahaya Yuan Li. Menakutkan sekali. Begitu banyak jarum yang tertancap di tubuhku. Meng Yingying memeluk lengannya dan menggigil. Selesai. Chu Yi menjadi sangat lelah dan tidak bisa menggunakan pikirannya untuk waktu yang lama. Waktu sesingkat itu sudah menjadi batasnya. Jangan bergerak. Setelah 1 menit, energi akan mengalir melalui jarum ke meridian. Kemudian Anda dapat melepas jarum, duduk di dalam ember, dan memulai langkah perawatan berikutnya. Semenit berlalu dan jarum perak itu tidak lagi bersinar. Ini menunjukkan bahwa Yuan Li telah mengalir ke meridian. Meng Yingying segera membantu adiknya mencabut jarum. Meng Qingwu duduk di dalam tong kristal. Cairan biru langsung membasahi seluruh tubuhnya. Rasa segar langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Cui berjalan perlahan lagi. Meng Qingwu menutupi dadanya dengan tangannya. Matanya yang indah tampak panik, dan tanpa sadar dia ingin berdiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bergerak. Ah! Sepasang tangan yang hangat dan kuat menekan bahunya dan mendorongnya kembali ke dalam tong kristal. Wajah Meng Qingwu memerah seperti air yang hampir menetes. Melihat Cui dari jarak sedekat itu, wajah cantik itu penuh keseriusan, dan aura maskulin terpancar di wajahnya, membuatnya sedikit teralihkan. Kulit wanita muda itu sangat halus, mirip sekali dengan sutra. Cui dengan enggan menarik tangannya dan berkata dengan serius, aku akan mengaktifkan formasi Yuan Li. Kau harus mulai berlatih sesuai dengan rumus yang baru saja kuajarkan. Jangan terganggu selama proses ini. Aku baru saja menggunakan jarum terbang untuk menusuk titik akupunktur dan mengeruk meridian di seluruh tubuhmu, mengarahkan kekuatan bintang untuk memperbaiki cacat bawaanmu. Meng Qingwu berkata dengan suara selembut nyamuk. Aku tahu. Cui menepuk ember kristal dengan satu telapak tangan, dan susunan Yuan Li tiba-tiba menyala. Cairan obat mendidih dalam sekejap, dan cahaya mimpi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dan berkumpul menuju tubuh Meng Qingwu. Meng Yingying tercengang. Ini menakjubkan. Metode budidaya ini terlalu aneh. Dia benar-benar memasukkan orang itu ke dalam tong dan memurnikannya menggunakan susunan energi. Cui menunjukkan sedikit kelelahan Yingying. Ayo keluar. Nona, silakan berlatih sendiri dan jangan diganggu. Keduanya meninggalkan ruangan. Meng Qingwu menghela napas lega, tetapi jantungnya berdebar kencang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Orang jahat ini, kau memang tahu cara menindasku. Meng Qingwu menunjukkan ekspresi penuh kebencian, tetapi juga memiliki sikap seorang wanita kecil, yang sama sekali berbeda dari penampilan wanita kuat pada umumnya. Meng Yingying menyeret Cui ke halaman dan membantunya melepas kain hitam. Ia menatapnya beberapa detik dengan mata gelapnya yang besar. Hei, kau baik-baik saja? Awalnya aku tidak menyangka, tapi sekarang setelah kau menyebutkannya. Aduh, Cui mengerjap dan membungkuk tanpa malu. Tiba-tiba aku merasa sedikit pusing, bantu aku berdiri. Enyahlah. Meng Yingying menghindar dan memberinya tendangan ringan, lalu meludah dengan sangat kasar, wajahmu merah semua. Kau tidak terlihat akan pingsan. Bagaimana? Kau tidak senang? Pria lain bahkan tidak bisa menyentuh tangan adikmu, tapi aku berdiri terbuka di depanmu. Bagaimana mungkin? Apakah aku orang seperti itu? Cui menatapnya dengan curiga. Apakah kamu cemburu? Cemburu? Mustahil. Mata Meng Yingying sedikit berkaca-kaca, dan ia buru-buru menjelaskan dengan lantang. Jangan bicara omong kosong. Kenapa aku harus cemburu? Aku tidak menyukaimu. Kenapa aku harus cemburu? Lagi pula, aku sama sekali tidak menyukaimu. Apakah kamu yakin nona muda itu tidak akan menyukaiku? Meng Yingying berkata dengan yakin. Aku kenal adikku. Dia hanya menyukai pahlawan sejati dan orang bijak. Cui berkata tanpa malu-malu. Bukankah ini penggambaran hidupku yang paling lugas? Bah! Meng Yingying menatapnya dengan jijik. Playboy tak tahu malu. Tak akan ada yang menyukaimu. Ketika saya selesai mengatakan ini, sekilas kekhawatiran terpancar di mata gadis kecil itu. Saya khawatir hanya dia yang tahu apa yang dipikirkannya. Kamu salah bicara begitu tentangku. Kamu hanya memfitnah karakterku yang murni. Cui bingung. Tak tahu malu, aku mengakuinya. Bagaimana aku bisa menjadi seorang playboy? Aku sudah lama berada di era ini, dan aku dekat dengan wanita keduamu. Aku belum pernah berhubungan dengan banyak wanita. Meskipun saya mengagumi kepribadian dan kecantikan wanita tertua. Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. 1 jam kemudian, Meng Qingwu keluar ruangan mengenakan gaun putih. Meng Qingwu telah banyak berubah. Rambutnya yang basah tergerai di bahu, kulitnya selembut batu giok, seputih dan sehalus gading. Ia 3 kali lebih cantik dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bintang yang redup, bagaikan peri. Meng Yingying segera berhenti bertengkar dengan Cui. Kakak, apa kabar? Yingying, aku sangat senang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Meng Qingwu memeluk adiknya dengan gembira. Aku juga telah menguasai seni bela diri yang sangat kuat. Mulai sekarang,
Aku akan bisa bertarung seperti orang normal. Aku tidak akan diganggu oleh masalah ini lagi. Cui menghampiri dan berkata sambil tersenyum selamat. Nona, atas kesembuhan Anda dari penyakit dan pencapaian kekuatan suci. Pipi Meng Qingwu memerah saat melihatnya. Ia tak berani menatap matanya, melainkan berbisik mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, apalagi berlatih, penyakit ini pasti akan menyiksaku seumur hidup. Akhirnya aku mengerti betapa berharganya rumput meteor. Seseorang perlu mengonsumsi 1000 meteor grass untuk satu kali latihan, dan satu orang akan menghabiskan sedikitnya 100.000 koin emas per bulan. Ini cuma satu orang. Kalau 2, 3, atau bahkan lebih orang berlatih tubuh cahaya bintang abadi bersama-sama, berapa banyak materi dan uang yang akan terkuras? Rasanya seperti jurang maut. Ketika seseorang berkultivasi hingga tingkat tubuh kaca, tubuh fajra, dan tubuh cahaya suci, konsumsinya pasti akan meningkat secara eksponensial. Meng Qingwu mengira kamar dagang sudah menghasilkan cukup uang, tetapi sekarang tampaknya keuntungannya masih jauh dari cukup. Jalan ini baru saja dimulai. Meng Qingwu tidak punya banyak perasaan tentang uang sebelumnya. Anggap saja menjalankan kamar dagang sebagai suatu tanggung jawab. Atau dapat dikatakan itu adalah cara untuk mengekspresikan harga diri. Sekarang konsepnya sudah mulai berubah drastis. Uang sama dengan sumber daya, dan sumber daya sama dengan kekuatan. Sekalipun seseorang sangat berbakat, tanpa sumber daya untuk mengembangkannya, pencapaiannya pasti terbatas. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sumber daya yang pas-pasan tetapi berinvestasi besar pada sumber daya alam yang melimpah, ia tetap bisa menjadi seorang maestro. Meng Qingwu sangat merasakan pentingnya kekuatan. Saya tiba-tiba menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis dan menghasilkan uang. Cui berkata, kalian berdua, Nangong, Lao Xiong, dan Pak Tua Zhang, sebagai anggota inti, memenuhi syarat untuk mengolah tubuh abadi cahaya bintang. Meskipun jumlah kita tidak banyak, konsumsi rumput meteor bulanan pasti akan banyak. Kita harus menghasilkan lebih banyak uang sesegera mungkin. Dan akan lebih baik jika kita bisa membeli seluruh baskom tempat rumput meteor ditanam di masa depan. Cui pernah mengatakan ini. Saat itu, Meng Qingwu mengira dia bercanda. Sekarang tampaknya mungkin perlu untuk membeli seluruh meteor grass basin. Akan tetapi, bagaimana mungkin kamar dagang miracle mampu membayar harga selangit seperti itu? Cui sangat berterus terang dan segera mengajarkan tubuh abadi cahaya bintang kepada Meng Yinging, Nangong Yun, Xiong Tianyan dan Zhang Liqing, dan meminta mereka untuk mulai berlatih teknik ini secara diam-diam. Latihan gratis. Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan. Setiap orang hanya perlu membayar ramuan herbal yang dikonsumsi selama praktik. Karena menurut Cui, meskipun tubuh cahaya bintang abadi sangat bagus, teknik ini hanya cocok untuk tahap awal dan menengah. Teknik ini bukanlah teknik tingkat tinggi, melainkan teknik membangun fondasi tingkat tinggi. Sangat penting untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi tim Anda. Cui pada dasarnya orang yang bebas dan santai. Dia jelas bukan tipe orang yang menghargai barang-barangnya sendiri, dan dia tidak suka bersikap picik. Kemajuan kultivasi Xiong Tianyan dan Zhang Liqing sedikit lebih lambat karena usia mereka yang lebih tua. Meng Yinging dan Nangong Yun keduanya telah mencapai ambang batas setelah satu putaran kultivasi. Tubuh abadi cahaya bintang ini jauh melampaui seni langit terbakar leluhur keluarga Nangong. Cui mampu berbagi pencapaian yang luar biasa. Keberanian dan visi seperti ini patut dikagumi. Beberapa orang mengikuti Cui dengan lebih sepenuh hati. Sementara semua orang sibuk berlatih, sebuah rencana rahasia melawan Cui diam-diam terjadi di suatu tempat di kota ini. Selatan dan utara kota. Ada sebuah rumah besar yang sangat mewah. Beberapa tim tentara bayaran berpatroli bolak-balik. Di sebelah kanan terdapat sebuah peternakan hewan milik pribadi, yang memelihara 500 serigala perang yang gemuk dan kuat, yang mampu mempersenjatai pasukan kavaleri serigala yang kuat kapan saja. Di sebelah kiri terdapat halaman kereta hewan yang luas, dengan ratusan kereta hewan milik pribadi yang terparkir. Kantor pusat cabang kota Tianan keluarga Ye. Beberapa jalan dikuasai oleh tentara bayaran keluarga Ye, dan sulit bagi penguasa kota untuk campur tangan. Kekuatan dan pengaruh mereka bisa dibayangkan. Sebuah kereta hewan yang cantik melaju perlahan di sepanjang jalan yang luas. Monster yang menarik kereta itu adalah rusa angin bergaris biru. Ia memiliki tubuh yang kuat, penampilan yang indah, postur yang anggun, dan memancarkan aura yang sangat kuat. Orang yang menarik kereta dengan monster seperti itu jelas bukan orang biasa. Kereta rusa angin bermotif biru berhenti di depan Ye Menshan. Seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an keluar. Ketika beberapa tentara bayaran yang menjaga gerbang melihat pria ini, mereka bergegas menghentikan kereta hewan, membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan Luo Yuanshan." Pria ini agak pendek dan gemuk, dengan kepala agak botak, tetapi hidungnya bengkok dan matanya setajam elang. Ia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya, memberi orang-orang rasa tertindas yang kuat. Tentara bayaran itu menarik kereta hewan bangsawan itu ke halaman kereta hewan dan berkata dengan hormat, "Silakan masuk, Tuan Luo. Tuan keluarga sudah lama menunggu."
Ada 3 orang yang duduk di ruang tamu Ye Menshan. Yang satu bernama Ye Xiong, yang satu lagi bernama Du Zentian, dan yang terakhir adalah seorang pemuda tampan dan muda berusia sekitar 30 tahun. Tuan Luo, akhirnya Anda di sini. Silakan duduk. Mata Ye Xiong berbinar gembira. Perkenalkan, ini Du Zentian, kepala keluarga Du di kota Tianan, dan ini Cui, putra tetua ketiga keluarga Chu di Zhongzhou. Apakah Tuan Muda Cui? Luo Yuanshan mengamati pemuda itu lebih dekat. Tuan Muda Chu masih sangat muda, namun kultivasinya begitu mendalam. Keluarga Chu sungguh patut dikagumi karena memiliki pemuda seperti dia. Pada usia 30, ia mencapai puncak tingkat ke-9 pelatihan fisik. Wajar saja, ia merupakan salah satu bibit yang menjadi fokus pembinaan keluarga. Mata Cui berkilat bangga, lalu ia berpura-pura rendah hati dan berkata, Tuan Luo terlalu baik padaku. Bahkan, Cui mungkin bahkan tidak masuk 10 besar di keluarga Chu. Lagi pula, dengan Chu Xinghe, si jenius nomor 1 keluarga Chu, yang bersinar di atasnya, bagaimana mungkin aku berani menyebut diriku jenius keluarga Chu? Chu Xinghe, kepala keluarga Chu, putra Chu Jiangshan. Ia membangkitkan jiwa Yuannya pada usia 16 tahun, menjadi salah satu jenius pertama di Zhongzhou yang memasuki alam kebangkitan jiwa. Kini berusia 22 tahun, ia belum menunjukkan kekuatan aslinya selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuatnya ia sebenarnya. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari 4 jenius besar Zhongzhou, bersama 3 jenius super lainnya. Chu Yi dapat dianggap seorang jenius. Bila dibandingkan dengan Chu Xinghe, ia akan langsung tampak pucat. Chu Xinghe tidak hanya memiliki Yuan Hun tingkat atas, tetapi juga menguasai teknik leluhur keluarga Chu, teknik pedang jiwa, hingga tingkat mahir. Ia praktis mampu mengalahkan para jenius setingkatnya, dan menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi dengan mudah. Yang terpenting, Chu Xinghe masih sangat muda, potensi masa depannya tak terbatas. 4 tuan muda Zhongzhou. Begitu terkenal, Chu Xinghe bukan hanya salah satu dari 4 tuan muda Zhongzhou, tetapi juga pemimpin 4 tuan muda Zhongzhou. Bahkan banyak orang dari generasi yang lebih tua hanya bisa mengaguminya dari segi kultivasinya. Keluarga Chu benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Ini adalah masa keberuntungan dan kemakmuran yang luar biasa. Kemuliaan dan kemakmuran sudah di depan mata. Luo Yuanshan menghela napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan namun, keluarga Luo telah melahirkan beberapa individu yang tidak layak. Keponakanku, Luo Yu, meninggal di tangan seorang bajingan. Sungguh memalukan bagi keluarga Luo. Keluarga Chu memang terkenal, dengan banyak orang dan talenta berbakat, tetapi karena seorang anak haram, reputasi mereka telah tercoreng dan ternoda. Cui berdiri dan berkata kepada Luo Yuanshan, tenanglah, Tuan Luo, keluarga Chu tidak akan menoleransi pasir di mata mereka. Kali ini, aku datang langsung ke kota Tianan untuk mengeksekusi bajingan ini. Ye Xiong dan Du Zentian saling memandang. Musuh dari musuhku adalah temanku. Pertumbuhan Chu Yi terlalu cepat. Aku khawatir tak lama lagi dia akan mengancam status kedua keluarga. Jika keluarga Chu dan Luo bisa bersatu, bahkan Nangong Yi pun takkan bisa menyelamatkan Buddha rendahan ini. Semua kerja keras selama periode ini tidak sia-sia. Kali ini, ia berhasil meminjam kekuatan keluarga Chu dan keluarga Luo. Sekalipun Chu Yi memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia takkan bisa lolos tanpa cedera. Luo Yuanshan menyentuh cincin di ibu jarinya. Ku dengar bahwa Nangong Yi telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi bajingan ini. Ye Xiong mengangguk dan menjawab, benar. Bukan hanya tangguh, tapi juga mengatur para ahli untuk mengawasi kita secara diam-diam. Putrinya, Nangong Yun, juga sangat dekat dengan Chu Yi. Du Zentian menambahkan, Nangong Yun bukan orang biasa. Wanita ini mungkin tidak setenar 4 tuan muda Zhongzhou, tetapi potensi dan bakatnya tak kalah mengesankan. Bahkan, ia sudah memiliki syarat untuk menembus cermin kebangkitan jiwa. Ia hanya berlama-lama di alam pemurnian tubuh untuk memperkuat fondasinya. Dapat dikatakan bahwa meskipun ia berada di puncak tingkat ke-9 pemurnian tubuh, ia mampu bersaing dengan seorang kultivator di tingkat pertama kebangkitan jiwa. Luo Yuanshan sangat serius pemilik jiwa tingkat dewa? Aku pernah mendengarnya sedikit. Ye Xiong menambahkan, selain Nangong Yun, alkemi Xiong Tianyan juga tak kalah berbakat. Dia memang sangat berbakat, tetapi obsesinya dengan alkimia telah menghambat kultivasinya. Kalau tidak, dia pasti tak kalah berbakat dari kita. Terlebih lagi, Jenderal Kota Tianan Xiong Bing dan ahli jimat Zhang Liqing bisa menyusahkan kita. Du Zentian mengangguk. Itulah sebabnya kami belum bisa mengambil tindakan. Cui agak tak percaya aku tahu persis orang macam apa bajingan ini. Kenapa dia berubah drastis setelah menghilang selama setengah tahun? Tuan Chu, inilah masalahnya. Ye Xiong berkata dengan nada sugestif. Pasti ada sesuatu yang terjadi selama 6 bulan ia menghilang. Mungkin itu petualangan yang terkenal, atau mungkin semacam warisan. Singkatnya, Cui telah mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 dalam latihan fisik, dan bahkan dapat dengan mudah menantang lawan yang lebih tinggi. Apapun petualangan atau warisannya,
Saya yakin itu pasti luar biasa. Mata Chu Yi memang menunjukkan sedikit keserakahan, benarkah? Bajingan ini benar-benar beruntung. Ye Xiong melanjutkan, Chu Yi juga memiliki beberapa keahlian khusus, dan dia mendirikan kamar dagang dengan keahlian tersebut. Restoran Yuan Li, khususnya, dibuka 2 hari yang lalu dan langsung mencapai rekor pendapatan harian sebesar 280.000 koin emas. 280.000 koin emas. Luo Yuanshan dan Chu Yi sama-sama tersentak. Keduanya lahir dari keluarga terpandang. Tidakkah mereka tahu betapa pentingnya uang dan sumber daya bagi seorang petani? Petualangan, warisan, dan teknologi bagaikan sapi perah. Semuanya membangkitkan keserakahan yang kuat. Dilihat dari ekspresi kedua pria itu, Ye Xiong telah mencapai tujuannya. Ye Xionggo langsung ke intinya, Chu Yi itu orang kecil. Kalau kita menyewa pembunuh bayaran dengan uang banyak, hampir pasti berhasil. Bahkan kalaupun Nangong Yi datang untuk membuat masalah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya. Du Zentian mengerti apa yang dimaksud Ye Xiong, saudara Ye. Maksudmu adalah apa yang harus kita lakukan tidak semudah membunuhnya? Luo Yuanshan dan Chu Yi keduanya mengangguk diam-diam. Bukankah terlalu mudah baginya untuk mati secepat itu? Tentu saja bukan hanya itu. Ye Xiong menunjukkan ekspresi sinis, kematian Chu Yi sudah pasti. Tapi tidak bisa begitu saja. Dia pasti disiksa dan dihancurkan sepenuhnya. Kita juga harus mengambil kembali barang-barangnya. Setelah kita mendapatkan semuanya, kita akan membaginya secara merata di antara kita berempat. Catatan khusus 4 orang. Alih-alih 4. Luo Yuanshan dan Chu Yi mengerti maksudnya. Terutama Chu Yi. Sebenarnya, sampai sekarang, meskipun keluarga Chu marah dengan perilaku Chu Yi, mereka masih tidak menganggapnya serius, dan mereka tidak tahu bahwa Chu Yi telah mencapai karir yang begitu besar. Jika Chu Yi tidak melaporkannya pada keluarganya dan ikut serta dalam rencana itu secara pribadi, dan mendapat bagian besar dari kue itu, bukankah dia akan bisa menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri? Benar sekali. Luo Yuanshan mengangguk puas. Du Zentian berkata Zhang Liqing dan Nangong Yi adalah rintangan terbesar. Zhang Li memiliki jaringan kontak yang luas dan kekuatan yang cukup untuk melancarkan serangan balik. Nangong Yi adalah seorang penguasa kota udara dengan kekuatan pribadi yang sangat kuat, dan ada juga Xiong Bing yang memiliki hubungan baik dengannya. Membunuh Chu Yi mudah, tetapi merebut kamar dagangnya mungkin tidak semudah itu. Sebenarnya, aku sudah memikirkannya. Saudara Ye, apa rencanamu? Sebenarnya sangat sederhana. Cukup gunakan strategi terbuka dan paksa untuk mengambilnya. Luo Yuanshan sangat tertarik dan bertanya, konspirasi terbuka dan penyitaan paksa? Bagaimana caranya? Kita harus punya alasan yang sah. Ye Xiong sudah membulatkan tekadnya dan berkata perlahan dengan suara rendah, pertama, kita butuh alasan yang sah, alasan yang akan mencegah Nangong Yi ikut campur. Selama kita menyingkirkan Nangong Yi sebagai penghalang, bukankah anak itu akan membiarkan kita melakukan apapun yang kita mau? Luo Yuanshan dengan cepat bertanya, saudara Ye, apakah Anda sudah menemukan alasan yang tepat? Tidak, aku tidak. Saudara Ye mengganti topik, Tuan Chu bisa memberikan alasan yang tepat. Chu Yi sedikit bingung bagaimana saya bisa memilikinya. Ye Xiong menunjukkan Chu Yi adalah seorang pecundang setengah tahun yang lalu. Dia menjalani tahanan rumah selama 10 tahun dan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari pengetahuan apapun. Namun, setengah tahun setelah membelot dari keluarga Chu, dia tiba-tiba menguasai begitu banyak teknologi. Jadi, dari mana semua ini berasal? Chu Yi tidak bodoh dan langsung mengerti keluarga Chu adalah keluarga akademis terkemuka dengan riset mendalam di bidang teknologi mutakhir. Ketika Chu Yi dan putranya membelot dari keluarga Chu, mereka mencuri pengetahuan rahasia terpenting keluarga Chu dan menggunakannya untuk mendirikan kamar dagang. Benar. Ye Xiong mengangguk puas. Pengkhianatan dan pencurian adalah 2 kejahatan yang bisa dihukum mati dalam keluarga manapun. Tuan muda Chu mewakili keluarga Chu. Ini urusan internal keluarga. Nangong Yi tidak berhak ikut campur. Tidak masalah jika dia ikut campur dengan paksa. Luo Yuanshan tertawa sinis. Keluarga Luo bertanggung jawab atas kantor inspeksi yudisial di Zhongzhou. Mereka menjalankan tugas pengawasan dan berada langsung di bawah yurisdiksi penguasa kota utama. Penguasa kota utama berseteru dengan keluarga Nangong. Itulah sebabnya mereka sudah lama tidak puas dengan Nangong Yi. Tidak masalah jika Nangong Yi mundur, tetapi jika dia berani ikut campur dalam masalah ini, aku akan turun tangan sebagai tetua yudisial, langsung mencabut hak-hak penguasa kota sebagai penguasa kota, dan mengadili masalah ini atas namanya. Aku bahkan bisa menuntutnya sekembalinya aku.